Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Topik pada perkuliahan kita malam hari ini adalah memahami filsafat pendidikan. Ya. Apa itu filsafat? Apa itu pendidikan? Ya. Secara definitif, mungkin nanti kita akan bersama-sama untuk eh, memahami ya. Ya. Kenapa ada filsafat pendidikan? Ya. Sejauh mana pengaruh filsafat pada dunia pendidikan ini. Baik, ini topik besar kita, filsafat pendidikan. Ini menentukan nanti presentasi-presentasi berikutnya, ya, selanjutnya untuk membahas nanti bagian-bagian dari filsafat pendidikan. Ini di sini saya akan membahas secara umum ya tentang filsafat dan pendidikan juga bagaimana kolaborasi filsafat pendidikan itu. Berbicara filsafat pendidikan itu kan ada dua term. Yang pertama filsafat, yang kedua pendidikan. Ya, kita tidak bisa melepas ambil salah satu term ini saja pendidikan saja, maka nanti pemahamannya berbeda. Atau kita ambil filsafatnya saja, maka nanti pemahamannya berbeda. Nah, sehingga kita harus memahami secara istilah, secara definitif, ya, mana dari dua term ini, yaitu filsafat dan pendidikan. Sehingga kita nanti bisa mengambil kesimpulan bahwa yang diinginkan dari filsafat pendidikan itu seperti apa. Gitu. Dan untuk memahami itu, ya kita harus memahami satu persatu dulu. Filsafat itu apa? Ya. Istilah filsafat pendidikan itu diambil dari filsafat yang umum dulu. Karena awalnya memang dari filsafat umum, sehingga menjadi filsafat pendidikan. Ya. Filsafat itu apa? Ya, filsafat itu secara umum adalah berpikir ya, berpikir secara kritis ya. Nah, mana ini? Berpikir secara kritis ya, objektif, sistematis dan komprehensif ya. Berpikir secara kritis ya. Kritis itu secara serius betul-betul mencari ya sebuah penyebab, betul-betul mencari dan meneliti ya sebuah masalah ya, dan mencari sebuah solusi itu kritis. Kemudian objektif, objektif itu tepat sasaran, bukan mengada-ngada atau mencari alasan-alasan yang diadakan, tetapi objektif. Kemudian harus sistematis, harus terikir, harus terukur. Ya, cara berpikirnya itu harus terukur, mempunyai sistem di situ. Nah, tidak bisa berpikir secara nalar yang liar, ya, naluri yang liar, meskipun itu nanti dasarnya harus punya dimulai dari itu dulu. Ya, tetapi nanti bagaimana dari penalaran yang liar, naluri yang liar itu bisa terukur dengan sistematis. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya bahkan dalam bahasa yang lain pun kita akan mengenal istilah retorika. Semua orang bisa berbahasa, tetapi bagaimana dia itu bisa mempunyai susunan bahasa yang bagus. Nah, itu retorika. Dalam berpikir, ya semua orang bisa berpikir, tapi bagaimana berpikirnya dia itu bisa sistematis. Nah, ini ada dalam filsafat. Ya. Yang kedua, filsafat itu harus berpikir secara komprehensif ya dan komprehensif di situ. Komprehensif itu secara keseluruhan, tidak bisa kita memikirkan itu hanya dari satu sudut pandang. Kita tidak bisa memikirkan sebuah permasalahan itu hanya dari satu titik, tetapi harus komprehensif ya dari hulu ke hilir ya. Jadi kalau ada permasalahan harus dicari penyebabnya itu dari mana gitu. Karena apa? Secara keseluruhan akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan di situ. Kenapa bisa demikian? Sehingga mencari sebuah akar permasalahan. Gitu. Sampai apa? Sampai menemukan sebuah solusi. Sampai menemukan sebuah penemuan. Sampai menemukan sebuah pemahaman. Ini komprehensif. Melihat dari banyak sudut pandang. Bukan hanya mengkerdilkan pemikiran kita ya dalam satu pandangan sehingga kita menyampingkan pandangan-pandangan yang lain. Nah, ini filsafat secara umum itu berpikir secara kritis, objektif, sistematis, dan komprehensif. Ya.
Kalau dalam bahasa yang lain, filsafat itu dikatakan ilmu logika, ya, ilmu logika, cara berpikir, ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ilmu filsafat itu ada yang menyebut dengan ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu berlogika. Ilmu mantik, ilmu berlogika. Maka ada ungkapan di dalam bahasa Arab itu, man yara annahu la yatafalsaf fa innahu yaltafalsaf. Ini kelihatan ya tulisan Arabnya di atas itu ya. Terlihat, Ustaz. Terlihat ya, ya. Soalnya di sini ketutupan ini Zoom saya. Ya. Jadi man yara annahu la yatafalsaf fa innahu yaltafalsaf, ya. Barang siapa yang berpikir, ya, berpendapat dia itu tidak berfilsafat, maka dengan sendirinya itu dia sudah berfilsafat. Kenapa? Karena dengan dia mengutarakan ucapan dia tidak mau berfilsafat, maka di saat itu pula dia tentunya berpikir kenapa dia tidak mau berfilsafat. Nah, ketika dia mau menggunakan pikirannya itu, ya, dengan mengatakan nanti filsafat itu ini seperti itu, ya, ketidakmauannya dia, alasan-alasan dia, maka dia sudah berpikir berlogika dan secara otomatis logika dia berpikir secara sistematis, makanya sebetulnya sudah berfilsafat, ya. Karena ya filsafat itu sendiri sebetulnya hanya teori, ya. Teori bagaimana kita itu menggunakan akal sehat kita bisa berpikir secara kritis, objektif, sistematis, dan komprehensif. Itu aja. Gitu. Nah, kemudian teori ini ketika kita sudah kuasai, kita mau menggunakan kemana? Mau menggunakan ke arah mana? Ya, ini nanti yang menentukan hukum. Ya. Nah, kalau filsafat ini dipegang oleh orang-orang yang ahli mantik, ya, ahli logika dan pemikir, dan dia itu orang-orang yang agamis, ya, maka akan larinya akan pada kebaikan-kebaikan, gitu. Tetapi kalau teori berfilsafat ini dipegang oleh orang-orang yang senang mencari gara-gara, ya, senang mencari huru hara, senang mencari konflik-konflik seperti itu, ya, maka hal yang baik pun bisa dirubah menjadi buruk, gitu. Maka hal yang sudah diimani pun bisa dirubah untuk diragukan. Nah, ini kan tergantung bagaimana kita mau menggunakan filsafat. Jadi filsafat ini semacam ilmu teori bagi kita bagaimana cara menggunakan paradigma berpikir itu yang sehat, ya, kritis, ya, objektif, ya, sistematis, juga komprehensif. Nah, tujuan dari orang berfilsafat itu sendiri sebetulnya adalah untuk mencari hakikat kebenaran sesuatu. Ya. Jadi kalau orang berpikir, ya, misal ini, kenapa kita mau sekolah? Lalu kita berpikir, ya, karena kita ingin mendapatkan ilmu, kemudian kita itu dengan ilmu itu kita bisa tahu mana yang baik, kemudian kita bisa juga menghindari mana yang tidak baik dan tidak benar. Nah, ini kan berpikir seperti itu. Ini sebetulnya sudah nuansa filsafat di situ. Mencari hakikat kebenaran. Saya itu niat sekolah atau niat belajar ini sebetulnya untuk menghilangkan kebodohan. Jadi hakikat orang sekolah itu bukan mencari ijazah, bukan mencari gelar, bukan mencari kedudukan, tetapi hakikatnya itu memang dia itu mencari sebuah pengetahuan. Nah, itu bisa dikembangkan nanti ketika memikirkan segala sesuatu yang bernilai substantif. Ya, ada nilai substantifnya di situ. Nah, sehingga ketika berpikir alam itu apa? Hakikatnya alam itu apa? Hakikatnya makhluk itu apa? Hakikatnya khalik itu apa? Nah, dia orang filsafat akan menggunakan logika-logikanya, ya, untuk mencari jawaban dari sebuah kebenaran atau sebuah hakikat yang melekat pada sesuatu itu. Nah, sehingga orang filsafat dikatakan lebih kritis daripada orang yang hanya sekedar menerima kenyataan. Tetapi kalau orang berfilsafat itu tidak menerima kenyataan, tidak puas dengan kenyataan itu, dia akan bertanya, kenapa bisa seperti itu? Ya, alasannya bagaimana dan kenapa di situ. Nah, ini ya yang bisa dipahami filsafat itu secara umum di situ. Sehingga
berpikir secara filsafat itu tidak selamanya tidak baik. Ini tergantung kita. Kalau kita menggunakan pada kebaikan, maka berfilsafat itu akan jadi baik. Kita mau mengkritisi sebuah buku, ya kita punya landasan filsafat yang baik, maka akan menjadi baik. Kita mau mengkritisi buku, mencari kesalahan orang, ya dengan landasan filsafat kita juga bisa menyerang orang. Jadi tergantung kita. Nah, secara definisi, ya secara histori, bahwa istilah filsafat itu yang tertulis di PowerPoint ini, ya, istilah filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata filosofia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo, ya, dan sophia. Philo itu berarti cinta dalam arti yang sangat luas, ya. Sementara sophia itu berarti kebijakan atau pandai. Jadi kalau digabungkan, ya, filosofia itu berarti cinta pada kebijakan. Ini karena dulu orang-orang yang berpegang teguh pada filsafat dengan ajaran-ajaran filsafat, mereka adalah orang-orang yang cinta kebijakan, ya, senang pada kebijakan, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu orang dinamakan seperti itu, ya, orang seperti itu dinamakan ahli hikmah, ya. Ahli hikmah ini bukan ahli yang pinter sakti, bisa ngobati orang, kemudian bisa berjalan di atas air, punya kesaktian, bukan seperti itu yang dimaksud ahli hikmah itu. Ahli hikmah itu orang yang punya pemikiran yang luas, pemikiran wawasan yang luas, pemikiran yang sehat, dan kata-katanya bijak, bisa menenteramkan orang, bisa kata-katanya itu bisa diterima oleh logika orang lain. Itu ahli hikmah, sehingga bisa mempengaruhi. Nah, filsafat, ya, di bawah itu saya tulis juga disebut ilmu logika, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, yang mengajarkan manusia bagaimana cara berpikir untuk menemukan sebuah jawaban atau kebenaran pada hakikat sesuatu. Nah, ini filsafat secara umum, ya. Sehingga nanti kalau kita sedang memikirkan sekolah, ya, maka kita sedang berfilsafat mencari jawaban apa sih sekolah itu dan tujuannya apa sekolah itu. Ketika seseorang memikirkan dia mau menikah, ingin menikah, kalau dia akalnya jalan, maka dia berpikir secara substantif, ya, sebetulnya kenapa sih harus menikah? Kemudian apa sih tujuan menikah? Dia akan mencari tahu. Nah, maka nanti filsafat itu melekat pada ilmu-ilmu yang lain. Filsafat itu bisa melekat pada ilmu sosial, bisa. Filsafat itu melekat pada ilmu pendidikan, bisa, ya. Mungkin nanti di pendidikan saya contohkan, mungkin di filsafat pendidikan nanti akan membahas kenapa sih ada kurikulum, ada RPS, ada RPP, kemudian ada Prota, ada Promes. Kenapa harus seperti itu? Tujuannya apa? Nah, ini kan bertanya-tanya, dan pertanyaan-pertanyaan ini berangkat dari logika kita yang jalan. Ketika logika kita tidak jalan, maka kita, ya, menerima apa adanya, bukan orang yang kritis lagi di situ. Ya. Nah, bisa melekat pada agama filsafat itu, filsafat ketuhanan bisa jadi itu. Ya, Tuhan itu seperti apa sebetulnya? Gitu. Kan bertanya-tanya kan, gitu. Lalu bagaimanakah sifat Tuhan itu? Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang jelas para ulama itu membatasi filsafat ketuhanan itu. Nah, selain filsafat ketuhanan itu para ulama tidak membatasi. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan ketika filsafat itu dieratkan dengan persoalan ketuhanan, karena saking tidak mempunyai akal manusia, maka yang dikhawatirkan nanti malah menjadi kafir, gitu. Karena tak mampu, ya. Karena ada ungkapan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah, ya, itu yang disampaikan Allah pada Nabi Muhammad. Ya, pikirkan apa yang ada di ciptaan Allah alam semesta ini. Kamu nggak usah memikirkan tentang zatullah, zatnya Allah, karena tidak mampu akar ini. Nah, jadi alam atau ranah filsafat itu hanya di seputar logika akal. Sementara ada dimensi lain yang tidak bisa ditembus oleh akal atau tidak bisa ditembus oleh logika. Apa itu? Yaitu keimanan, keyakinan. Sehingga
apa yang tidak bisa ditempuh oleh akal itu hanya bisa ditempuh oleh keyakinan. Seperti ketuhanan kita, ya, iman kita kepada Allah. Kalau berbicara dengan akal, ya kita bagaimana mungkin, sama seperti pikirannya orang-orang kafir, bagaimana mungkin menyembah sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak pernah kamu ketahui sebelumnya. Kan begitu, itu dipikir secara akal. Tetapi karena kita itu menggunakan dimensi lain, yaitu dimensi keimanan, dimensi keyakinan, maka akal tidak bisa masuk ke dimensi itu. Jadi kita menggunakan dimensi keimanan. Nah, baik, ini pengetahuan filsafat secara umum. Ya, kita lanjut pada filsafat pendidikan. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa pendidikan itu oleh pakar ilmu pendidikan dikatakan adalah sebuah proses, ya, sebuah proses dari yang semula orang itu tidak tahu menjadi tahu, sebuah proses bahwa yang semula orang itu bodoh menjadi pintar, sebuah proses yang semula orang itu tidak baik menjadi baik, ya. Proses itulah namanya pendidikan. Nah, yang namanya proses itu bisa ada yang sukses, bisa juga ada yang gagal. Lah, sehingga dalam proses itu butuh evaluasi. Nah, kaitannya dengan filsafat pendidikan, ya, di sini saya mengutip pendapatnya Randall Karen. Saya bahasa Inggrisnya agak ini, saya agak fasih. Ya. Beliau mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafati dalam praktik pendidikan. Nah, jadi penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafati dalam praktik pendidikan. Ya, keyakinan-keyakinan filsafati itu seperti apa? Praktik pendidikan seperti apa? Praktik pendidikan mungkin kita sudah tahu. Ya. Dalam dunia belajar mengajar, ya, ada guru, ada murid, ya. Ada buku ajar, kemudian ada kurikulum. Nah, itu semua praktik-praktik pendidikan. Nah, keyakinan-keyakinan filsafat itu apa? Proses terbentuknya, ya, kurikulum itu butuh pemikiran. Ya. Kenapa kita berubah dari kurikulum, ya, KTSP ke kurikulum K13 misal itu? Karena di situ ada pemikiran-pemikiran sebelumnya yang kita yakini, oh ternyata KTSP ini tidak relevan di hal-hal seperti ini, sehingga butuh evaluasi, butuh pembaharuan, butuh pensahihan, ya, untuk apa? Untuk menuju yang lebih baik ternyata. Ya, sehingga merangkum lagi sebuah kurikulum, jadilah kurikulum K13. Nah, ini kan dasar dari berpikir, ya. Nah, dasar dari berpikir itu sehingga itu keyakinan-keyakinan filsafati, ya. Nah, kemudian, ya, di bawah itu filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum, ya. Filsafat pendidikan, pendidikannya itu ya jelas pendidikan praktik-praktiknya tadi, tetapi kerangka berpikirnya itu bersandar pada filsafat umum, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya itu, ya. Jadi di sini filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal. Artinya, masalah-masalah pendidikan juga merupakan bagian dari cara berpikir filsafat secara umum. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa dari kurikulum KTSP berpindah ke kurikulum K13. Itu kan ada kerangka berpikir, ada paradigma yang berubah. Dan itu kan hal-hal yang bersifat filsafat di situ, bersifat logika. Kita menggunakan pemikiran itu, kita bertanya kenapa, alasannya apa, komprehensif, objektif sekali, ada bukti, ya. Kita kritis sekali di situ, nggak ada perubahan, ada evaluasi dan segala macamnya di situ. Nah, teknisnya nanti, ya, penerapannya jadilah itu sebuah pendidikan di situ. Nah, kemudian kita langsung masuk pada filsafat pendidikan. Dan tadi kan saya sudah jelaskan, ya, filsafat itu apa secara umum, ya, kemudian pendidikan itu apa secara umum, ya, kemudian filsafat pendidikan tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa filsafat pendidikan itu sebuah keyakinan filsafati, ya, yang terpraktikkan di dunia pendidikan, ya.
berpikirnya itu menggunakan landasan filsafat, penerapannya itu ke dunia nyata ya, itu adalah pendidikan. Sehingga tidak bisa dilepas ya antara pendidikan dengan filsafat. Bagaimana kita mau mendidik anak tapi kita sendiri tidak memikirkan bagaimana caranya, metodenya dan kurikulumnya agar anak itu bisa sukses dalam dunia pendidikan, kan begitu. Nah, itu butuh kerangka berpikir ya. Nah, kerangka berpikir itu ada dalam teori filsafat. Nah, di sini saya jelaskan ada filsafat pendidikan. Ya, filsafat pendidikan itu sifatnya itu satu spekulatif, dua preskriptif, tiga analitik. Ya. Spekulatif itu seperti apa? Nah, spekulatif itu membangun teori-teori tentang hakikat manusia, masyarakat, dan dunia, ya, menginterpretasikan berbagai data dari penelitian, pendidikan, dan penelitian ilmu perilaku atau psikologi behavioristik. Nah, ini spekulatif adalah corak filsafat pendidikan ini sifat ya, sifat filsafat pendidikan ya. Kalau tadi kan definisinya di slide sebelumnya, ini sifatnya. Sifat filsafat pendidikan itu spekulatif ya. Jadi spekulatif itu membangun teori-teori tentang hakikat manusia, membangun jiwa kemanusiaannya itu, spekulatif itu pada diri seorang guru, pada diri seorang murid, sehingga lebih memikirkan juga dalam hal kemasyarakatan, lingkungan yang ada. Ini nanti filsafat pendidikan coraknya seperti itu. Nah, sehingga juga filsafat pendidikan ini karena sifatnya spekulatif, dia juga akan menilai ya, tentang kejiwaan seorang murid, kejiwaan seorang guru, ya, psikologi behavioristik. Ya. Kalau keilmuan itu pendidikan, ya. Kalau ilmuwan itu kognitif, itu pendidikan arahnya nanti dapat nilai berapa, lulus tidaknya, ya naik tidaknya. Tetapi ketika membicarakan kenapa anak ini kok tidak lulus, ya, kenapa anak ini kok tidak naik tingkat, ya, kenapa anak ini kok menurun semangat belajar, nah ini berarti spekulatif, harus apa diukur, gitu loh. Tidak bisa semuanya itu dipukul rata dalam pendidikan kan tidak bisa semuanya dipukul rata. Gitu. Harus spekulatif. Kenapa yang lulus itu berapa persen, yang tidak lulus itu berapa persen, yang tidak lulus itu kenapa harus dipertanyakan. Mungkinkah dia itu ada hal-hal yang menghalangi dia, ya, secara kejiwaan, ya, mungkin dia itu anak yang lahir dari broken home, atau mungkin dia itu terpengaruh oleh teman-teman yang tidak baik dan yang lain semacamnya. Jadi harus dispekulasi di situ. Ini bentuk atau sifat dari filsafat pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan itu preskriptif. Preskriptif itu filsafat pendidikan mengkhususkan tujuan-tujuannya, yaitu bahwa pendidikan seharusnya mengikuti tujuan-tujuan itu dan cara-cara yang umum harus digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebuah pendidikan itu pasti punya visi dan misi, ya. Sebuah pendidikan itu pasti punya pandangan. Sebuah pendidikan itu pasti punya target. Lah, sifat dari filsafat pendidikan itu mengembalikan adanya pendidikan itu kembali pada visi misinya itu. Harus sistematis dengan visi misinya itu, harus objektif dengan visi misinya itu, ya, harus kritis juga dengan visi misinya itu. Nah, sehingga yang diinginkan nanti targetnya misalnya itu A, atau targetnya itu misalnya B, atau targetnya itu adalah bla bla bla. Nah, kan itu nanti yang dijadikan patokan, itu nanti yang dijadikan pedoman, sehingga kalau ada misal sebuah pendidikan ini kok tidak sesuai dengan, ya, outputnya tidak sesuai dengan visi misi, outputnya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, ini kan ada evaluasi. Ini bentuk atau sifat dari filsafat pendidikan. Harus preskriptif, harus sesuai dengan pandangan. Yang ketiga, analitik. Filsafat pendidikan itu bersifat analitik. Tatkala filsafat pendidikan, bentar.
Masih nyambung ya suara saya ya? Masih Ustaz. Masih Ustaz. Ya, baik, saya lanjutkan. Filsafat pendidikan itu bersifat analitik, pernyataan spekulatif dan preskriptif, menguji rasionalitas ide-ide pendidikan, baik konsistensinya dengan ide-ide yang lain. Bersifat analitik, itu menganalisa. Ya, tadi spekulasi, ya, spekulatif ya, harus spekulasi ini murid dengan sekian, dengan menggunakan kitab ajar ini, terus yang lulus sekian, yang tidak lulus sekian bermasalah sekian, yang ini harus ada spekulatifnya di situ, spekulasinya di situ, dan juga preskriptif, pandangan-pandangan di pendidikan di lembaga itu seperti apa, yang diinginkan seperti apa. Kalau sudah itu semua, maka harus ada pendekatan analitik, harus dianalisa, gitu. Baik dari sisi spekulatifnya ataupun dari preskriptifnya. Nah, kalau tidak dianalisa, berarti kita hanya jalan begitu saja. Tidak ada kontrol di situ. Baik itu sifat dari filsafat pendidikan. Nah, yang selanjutnya ini adalah landasan filsafat pendidikan. Landasan filsafat pendidikan itu apa? Ada 3 di sini. Yang pertama ontologis pendidikan, yang kedua epistemologis pendidikan, yang ketiga aksiologis pendidikan. 3 hal ini, ontologi, epistemologi, aksiologi ini adalah landasan filsafat umum yang kemudian bicara ontologi, epistemologi, aksiologi itu sebetulnya kajian filsafat secara umum. Tetapi karena ini filsafat pendidikan, maka digandingkan dengan pendidikan. Jadi ontologinya nanti ontologi pendidikan, epistemologinya adalah epistemologis pendidikan, aksiologinya aksiologis pendidikan. Jadi tadi kan di awal sudah disampaikan bahwa bicara dengan filsafat pendidikan, berbicara tentang filsafat pendidikan itu tidak tidak jauh beda awalnya ya, dasarnya dengan filsafat umum. Jadi dasarnya itu diambil dari filsafat umum kemudian digandingkan dengan pendidikan. Baik, yang berikutnya adalah ontologis pendidikan ya. Landasan ontologis atau sering yang menunjuk keberadaan atau substansi sesuatu ya. Misalnya pendidikan secara ilmiah ditunjukkan untuk mensistematisasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Ya. Pertama yang ingin saya jelaskan dulu ya, bahwa ontologi itu berkaitan dengan mencari hakikat sesuatu atau menjawab sebuah hakikat sesuatu. Ya. Ketika ontologi ini eratkan atau digandengkan dengan pendidikan menjadi ontologis pendidikan, maka landasan filsafat pendidikan itu ya harus memikirkan ya tentang hakikat praktik-praktik yang terjadi dalam pendidikan itu. Sebenarnya seperti apa, substansinya seperti apa. Karena dunia ontologi itu kan mencari sebuah jawaban dari sebuah hakikat sesuatu. Nah, kalau memang nanti itu pendidikan di lembaga itu misal ya, pendidikan di lembaga itu mengarah pada pendidikan karakter, ya, maka harus kita berpikir kritis sebetulnya karakter yang diinginkan itu seperti apa, kenapa harus mengarah pada pendidikan karakter. Nah, karakter yang diinginkan itu seperti apa? Ini mencari hakikat di situ. Ini ontologis. Sini. Ada sekolah, misal sekolah bahasa Arab, gitu. Ya, ontologi bahasa Arab itu apa? Kenapa kok bisa harus ke bahasa Arab? Kenapa kok harus mengikuti sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Arab? Secara ontologi harus dipecahkan. Ini cari hakikat di situ. Ya, termasuk juga bukan hanya itu, ontologi itu bisa masuk pada relung-relung praktik ya, pendidikan itu, dari ontologi metodologinya, ya, dari ontologi nanti penyampaiannya, gitu.
Ya, hakikatnya intinya di situ. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah epistemologi pendidikan. Epistemologis itu adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui dan pengetahuan. Epistemologis membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, ya, seorang yang berpaham idealisme berperan pada keyakinan bahwa proses mengetahui atau proses kognitif sesungguhnya adalah proses memanggil kembali ide-ide yang telah ada dan bersifat laten dalam pemikiran manusia. Ya. Lebih hemat bahasa saya. Ya. Kalau ontologi tadi itu mengajak kita memikirkan hakikat, ya, kebenaran dari praktik yang ada dalam dunia pendidikan itu. Nah, sementara epistemologis itu ya mengajarkan kita ya, teori bagaimana ya terangkainya sebuah pendidikan itu, bagaimana jalannya sebuah pendidikan itu, ya, bagaimana terlaksananya sebuah pendidikan itu dari awal sampai akhir, dari yang sudah tidak tahu menjadi tahu. Nah, sehingga epistemologi ini nanti sangat erat ya gandengannya dengan metode mengajar, ya, kemudian teori mengajarnya, kemudian kurikulumnya. Ya. Sebuah kurikulum kalau kita kaji secara epistemologi itu kan pemikirannya ya mendalam itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita mau menggunakan kurikulum ini, itu harus ada latar belakang misalnya. Kenapa kita mau merubah kurikulum yang ada? Berangkat dari permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahannya A, B, C, D, E, F, G. Ada misalnya di A, B, C, D, ada lima permasalahan. Gitu. Lalu kita berpikir, ini, bagaimana cara memecahkan permasalahan-permasalahan ini? Gitu. Kita membuat teori. Ya. Dari teori 1 ke teori 2, dari teori 2 ke teori 3. Kemudian kita membuat metode. Nah, sampai akhirnya dari teori dan metode yang kita buat itu menjadi sebuah hasil, ya, menjadi sebuah produk. Nah, ini epistemologi nanti kaitannya. Ini. Nah, berikutnya itu adalah aksiologi pendidikan. Nah, aksiologis pendidikan itu, ya, aksiologis merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologi adalah etika dan estetika. Etika menunjuk pada kajian filsafati tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai keindahan dan seni. Metafisika membahas tentang hakikat kenyataan terdalam. Sedangkan aksiologi ya, menunjuk pada preskripsi perilaku moral dan keindahan. Nah, hemat saya ya, kalau ontologi itu berbicara tentang hakikat sesuatu, keilmuan ya, dan yang lain semacamnya, itu kebenaran. Ya. Epistemologi itu berbicara tentang teori, ya, bagaimana tercapainya itu. Kalau aksiologi ini lebih berbicara pada keindahan, ya, akhlak, ya, moral yang baik. Ini. Ontologi itu lebih pada kognitif, ya, kognitif pengetahuan. Ya. Epistemologi itu lebih pada teoritik. Ya. Aksiologi itu lebih pada perilaku, nilai-nilai yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Jadi murid itu ya, kalau dibekali dengan ilmu saja, hanya ontologi saja yang dia dapat, pengetahuan dan kebenaran itu saja yang dia dapat, ya, maka dia menjadi murid yang begitu dalam masalah keilmuan, tapi tak beradab. Gitu. Ada sisi kekurangan. Dan dia tidak bisa mengajar, dia hanya tahu ilmu. Gitu. Bahwa ini salah, ini benar, itu saja. Ketika dia murid itu tadi diajarkan cara mengajar yang baik, diajar juga dalam menyusun metode dan kurikulum, maka dia mengerti epistemologi pendidikan itu. Ya.
rangkaian-rangkaian atau praktik-praktik ya, yang terproses di situ sampai menjadi sebuah bahan baku yang sudah matang siap untuk diajarkan itu. Nah, tetapi murid itu meskipun tahu mengajarnya, cara mengajarnya, metode mengajarnya, dan tahu tentang keilmuannya yang diajar, kitabnya apa, ini memahami semua, gitu ya. Kalau dia tidak dikasih pendekatan aksiologi, pendidikan moral, maka dia akan liar menjadi dangkal. Nah, sehingga tiga-tiganya ini kalau dalam filsafat tidak bisa dilepas. Ada ontologi, keilmuan, mencari hakikat yang benar apa tidak, salah apa tidak, ya. Kemudian epistemologi, ya. Bagaimana proses mencari kebenaran itu bisa dirasionalkan, ya kan? Kemudian yang ketiga aksiologi, ya, tentang moral kita. Ketika kita sudah menjadi insan yang tahu dan tahu bagaimana caranya mendapatkan pengetahuan itu, nah kita terhias dengan akhlak yang baik di situ. Nah, sehingga di sini saya lagi bahwa ontologi dalam filsafat pendidikan itu lebih memahami pada hakikat sebuah pendidikan itu. Ya. Kemudian kalau epistemologi itu lebih teori dan metodologi pendidikan. Kalau aksiologi itu lebih pada etika dan estetika atau nilai moral. Nah, sekian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan malam hari ini. Ini masih ada waktu ya? 5 menit lagi, Ustaz. Ya, mungkin saya isi dengan tanya jawab. Ustaz, ini anak fikus ada yang mau saya tanyakan, Ustaz. Ya. Ini Gimana? mau tanya nih masalah filsafat pendidikan Ya. tasawuf. Apa bisa dijelaskan, Ustaz? Ngapunten, Ustaz. Ya. Ini kita kan di babakan filsafat pendidikan ya. Nggih, Kan pendidikan tasawuf. Tadi itu saya sampaikan bahwa filsafat itu hanya sebatas alat atau teori ya. Teori kita itu bagaimana bisa menggunakan logika kita, cara berpikir kita dengan sehat dan berharita. Bahasa saya, bahasa filsafatnya itu berpikir kritis ya, kemudian objektif, sistematis dan komprehensif itu ya kan. Intinya kan filsafat itu kan ilmu logika, dan logika itu manusia ketika masih sehat akalnya bisa melihat kemana saja, disiplin ilmu mana saja. Ketika berbicara pendidikan, maka filsafat pendidikan seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika berbicara tasawuf, maka kan ada filsafat tasawuf namanya. Dalam bahasa Arab itu at-tasawuf al-falsafi. Ya. Tasawuf sendiri itu kan banyak coraknya. Ada tasawuf akhlaki, ya. Ada tasawuf falsafi. Caranya itu saya sudah mulai ini agak-agak lupa. Nah, ada tasawuf lagi, ya, tasawuf yang lebih mengedepankan estetika dan etika. Ya, ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini tasawuf, ya, tetapi pendekatannya lebih menekankan pada cara-cara pemikiran filsafat. Seperti masalah nanti ada ketuhanan, teori-teori fana, teori-teori ulul, teori-teori wahdatul wujud. Ini kan ada kaitannya dengan filsafat di situ. Nah, di situ butuh pendekatan sendiri di situ memahami atas tasawuf falsafi itu. Kalau tidak seperti itu, maka orang-orang yang daya berpikirnya tidak nyampe ke sana akan mudah atau akan gampang menyesatkan, akan mudah atau akan gampang mengkafirkan, termasuk orang-orang yang dasar akidahnya tidak kuat, syariahnya tidak kuat, kemudian tiba-tiba langsung menceburkan diri pada dunia tasawuf falsafi, bisa jadi terjerumus pada kesesatan juga. Jadi, nah, baik.
Ada pertanyaan lain? Matur suwun Ustaz Mustafa Afwan. Apa? Tapi izin bertanya Ustaz. Tafadhol. Yang kita sering dengar akhir-akhir ini kan tahun politik ini kan ada yang lagi boom yang kemarin Ustaz tentang filsafat politik Ustaz. Itu apakah ada kaitan dengan pembelajaran filsafat dari pendidikan gitu Ustaz? Kalau dari karena dari Saya filsafat- bukan. Iya, masalahnya saya bukan orang politik, Pak. Kita pada sering ngambil dari filsafat pendidikan Ustaz. Mereka yang sudah ngerti filsafat politik, terus dia kan bisa menarik benang dari ilmu dari filsafat pendidikan itu Ustaz. Seperti Ya. itu. Ada filsafat hukum. Ada filsafat politik. Politik itu apa? Ya. Politik ini kan sebuah cara untuk meraih kesejahteraan dan kebenaran dengan cara persuasif atau konflik, kan begitu politik itu kan. Nah Ustaz. Cara persuasif ya demokrasi yang kita lihat ya, dan kita ketahui bersama itulah. Tapi juga ada cara konflik ya kan. Nah, manajemen konflik. Ini kalau nggak dibuat konflik maka tidak akan tercapai tujuan kita. Itu politik gitu. Nah, ini kalau tidak dibuat konflik, tidak dibuat hak angket maka tidak tercapai kan. Kayak gitu. Masalah sudah berusaha dibuat konflik kok masih tidak tercapai, urusan lain. Tetapi sekali lagi ya, dengan keterbatasan saya, kalau urusan politik itu bagaimana cara filsafat politik? Saya lebih ini ya, kalau saya mengamati itu lebih banyak melihat tayangannya Rocky Gerung. Iya betul Ustaz. Analisanya terus hampir mendekati gitu Ustaz. Analitiknya menggunakan metodologis dengan ontologisnya tadi kan udah ada dua ya Ustaz. Ontologis gitu. Cuma estetikanya sama etikanya nggak kurang karena penggangguan gitu kan. Ya memang Pak Rocky Gerung ini kan berangkat dari filsafat sebetulnya. Iya. Ya, orang berfilsafat itu kan saya kembalikan lagi tergantung pada pembawaan orangnya. Ya. Dan filsafat itu seperti pedang. Nah, pedang itu mau digunakan apa saja itu kan bisa tergantung orangnya. Mau dibuat kebaikan berperang bisa, mau yang benar mau dibalik dengan retorika yang sangat bagus dijadikan salah juga bisa. Ya, jadi ya wazwatul fikri, perang pemikiran di situ. Kalau seperti Pak Mahfud MD itu lebih pada ontologi hukumnya. Jadi orang seperti Pak Mahfud MD ini kan kayaknya tidak bisa nekat itu. Kalau secara hukum seperti ini ya sudah. Ya kan? Beda lagi dengan Pak Yusri Nizam Mahendra. Beliau juga orang filsafat. Kemudian beliau juga masuk hukum. Nah kan filsafat hukum. Hukum tata negara. Maka beliau itu dalam menyampaikan beberapa tayangan yang ada di televisi itu cara berfilsafatnya beliau nampak. Yeah. Cara berfilsafat itu nampak di situ. Tetapi kalau seperti Rocky Gerung itu kadang ya terlihatlah terlalu memaksakan diri kalau menurut saya, pandangan saya Pak. Yeah. Memaksakan diri, memaksakan pemikirannya itu. Yang sebenarnya ini bukan hal yang besar tapi bisa dibesar-besarkan oleh Rocky Gerung kan gitu. Jadi tergantung lah. Tergantung. Yeah, semakin kita itu semakin kita itu ahli debat, semakin kita itu mengasah pikiran itu dia semakin pandai kita itu mengolah realita yang mudah bisa dipersulit tergantung pemikiran kita.
Yang mudah mau dipersulit itu bisa, yang sulit dipermudah itu bisa, tergantung pemikiran kita. Karena kan yang namanya etika itu kan mempengaruhi nasib ya, nasib berpikir itu. Iya. Nah. Jadi seperti itu aja Pak. Ya, kalau berbicara tentang politik hukum, saya maafnya ini kurang begitu ahli itu di dunia perpolitikan itu. Nah, Ustaz, syukron Ustaz. Apa? Assalamualaikum.